Oke. Kan ada dua tadi dibilang kawanmu ya, dibilang Siap, kegiatanmu. Yang satu ngatasi kebakaran, yang satu bikin peta Eh, basis smart data, basis map, ya Pak, peta basis ya. siap. Mana yang kamu suka? Kalau kamu disuruh milih, kamu pilih yang mana? Sebenarnya kalau bilang suka Pak, saya lebih prioritasnya ke bagian menanggulangi dari kebakaran itu Bapak. Dalam hal eh, bukan pengadaan kembali Bapak, sertifikat yang belum terdaftar di BPN, dalam artian yang hangus pada saat kejadian kita data lagi. Impactnya itu yang paling keras di masyarakat Bapak ya, karena posisi ketika dia sudah terdaftar, teridentifikasi lagi di data kita, terutama di KKP, maka haknya itu lebih aman Bapak, ketimbang pada saat waktu itu terjadi kebakaran dan arsipnya hilang, yang mengakibatkan data mereka juga tidak ada Pak. Jadi resiko terjadinya konflik tumpang tindih itu sangat besar Bapak. Nah, maka dari itu kami punya inisiatif Pak. Kebetulan pada saat itu ada program Kota Lengkap juga Pak. Inisiatif untuk bagaimana caranya agar desa yang kami ya kerjain kemarin itu bisa benar-benar clear Pak. Dalam artian bidang-bidang sudah yang terdaftar yang tidak teridentifikasi bisa kembali tersedia datanya Pak di kantor. Oke, ketika kamu punya ide begitu, bagaimana cara kamu menjelaskan ke Pak Kakan? Kami Itu kan idenya dari kalian, atau idenya dari Kakan? dari kami juga Pak, terus ada juga dorongan dari kepala seksi dan kebetulan ada program tersebut Pak. Ya kami pertama-tama hadap ke beliau minta saran sebenarnya Pak, saran bahwasannya menurut kami kalau kita perlu mengidentifikasi ulang Pak sertifikat yang sudah terdaftar, namun karena kejadian 1999 yang arsip terbakar itu Pak, mengakibatkan arsip kita hilang, dan pada saat itu kebetulan belum ada yang namanya digitalisasi arsip Bapak. Pemetaan pun belum ada, pemetaan secara digital Pak. Jadi dari kita pun tidak ada data Pak. Nah, untuk itu kami menyarankan Pak bagaimana kita lakukan sosialisasi door to door Pak ke desa tersebut. Tujuannya ya masih nggak terlalu besar Pak, tapi mungkin ada nyumbang sedikit untuk membackup dari kejadian yang tersebut. kalian kerjakan berapa desa? Dua desa Pak. Dua desa. Padahal ada berapa desa di situ, di kabupaten? Ratusan Pak, 9 kecamatan. Tapi kan yang kamu tunjukkan modelnya tuh, permodelannya tuh. Begini loh cara ngatasi gitu ya. Sehingga kemudian nanti bisa dicontoh gitu. Pak. Terus waktu kamu nangani yang 2 desa itu, apa respon kepala desa? Kepala desa responnya sangat baik Pak. Dengan hal itu masyarakat juga merasa terbantu Pak, karena tapi sebetulnya kan bukan kesalahan mereka ya. Kebetulan karena terjadi musibah Pak, satu hal yang kita juga tidak inginkan terjadi. Maka dari itu dari desa pun menyambut sangat baik. Kami pun pada saat proses melakukan program tersebut kami juga didampingi oleh desa, dari kantor juga mendampingi. Berapa hari kami 2 desa itu? Kami mencar-mencar Pak, jadi per tim-tim. Bagi wilayah? Iya Pak. Kamu kebagian wilayah mana? Kebetulan 2 desa itu tapi per blok-blok Pak. Ya, di desa Kendran dengan Astina. Nah itu berapa hari kamu? Kurang lebih kalau saya pribadi kurang lebih 4 hari. Terus ada yang lanjutin lagi juga Pak. 4 hari itu kamu nginep di lapangan atau pulang pergi? Kebetulan lokasi tinggal saya dekat dari sana Pak. Enak sekali kamu. Berapa menit dari lokasi kamu tinggal? 15 menit Bapak. Jadi nggak perlu nginep di desa itu? Iya Pak. Tapi untuk koordinasi mungkin pada saat kami mendata ada yang tidak ada di rumah, itu kendala Pak bagi kami juga. Kami ke lapangan, namun karena
hari kerja Pak ya. Jadi orangnya tersebut nggak ada di lokasi. Maka dari itu kami pun minta informasi dari desa yang memang tahu dan tetangga-tetangganya Pak yang kebetulan ada di samping rumah. Tapi nggak kamu konfirmasi ke yang bersangkutan, misalnya gini loh, kan kalau pagi nggak ketemu siang nggak ketemu sore nggak ketemu malam, kan rumahku cuma 15 menit. Dari situ soalnya Pak Desa juga sudah yakin karena kan Pak Desa sudah meng-ACC, oh di sana memang benar ini, dan tangganya pun sudah mengaku ini, oh ini tanahnya dia, gitu Pak. Dan kebetulan juga untuk Buleleng dan dua kelurahan itu memang kebanyakan tanah adat Pak. Jadi memang desa itu tahu. Lebih mudah memetakannya. Siap. Dan mereka juga kalau tanah adat itu ada fotokopi sertifikatnya. Dan itu juga sangat memudahkan kami Pak. Oke, kalau kita sekarang buka HP-mu, ada? Siapa Pak? Kamu lihat PA grup kita. Siap. Cari yang paradigma KKNP Mas. Saya pengen tahu kamu tuh kegiatanmu itu yang kamu sukai itu masuk di paradigma yang mana? Filosofi paradigma Pak. Kegiatanmu itu masuk paradigma yang mana? Yang ketiga Pak. Paradigma ketiga, alasannya apa? Sini mengatakan bahwa selama KKNPT mahasiswa akan terlibat dalam berbagai kegiatan praktis seperti pengabdian kepada masyarakat, pengumpulan data, pengolahan data dan sebagainya. Hal ini membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis di dunia kerja, kerjasama tim, komunikasi efektif, pemecahan masalah dan kepemimpinan. Ada semua di kegiatanmu itu? Coba jelaskan. Saya coba kerjasama ya, tim, kerjasama tim. Jadi di sini Pak, kami tuh berusaha bagaimana caranya desa ini bisa terpetakan. Dan selain terpetakan, dia punya atribut yang minimal nama pemilik Pak. Oke. Nah itu kan kerjasama timnya terbentuk bagaimana BPN bersinergi dengan desa mengakomodir agar data terkumpul dan bisa kita olah di kantor sehingga bisa terpetakan serta memiliki data-data yang valid Pak. Terus komunikasi efektifnya gimana? Komunikasi efektif di mana kita sebelum melakukan hal tersebut kami juga berkomunikasi dengan kepala seksi dan para pimpinan juga memberikan masukan bagaimana bagusnya masukan itu kita tampung dan kami berikan lagi bagaimana kalau seperti begini metodenya Pak. Beliau juga ngasihkan feedback bahwasannya begini-begini dari mereka juga termasuk Pak. Komunikasi dengan kepala desa toh? Siap itu Pak. Kan setelah rampung di kantor kami ke desa juga Pak berkomunikasi tentang terutama waktu jangan sampai bertabrakan dengan kegiatan mereka Bapak. Selain itu kami juga berkomunikasi tentang di masyarakatnya terutama Pak ketika tidak ada pemohon di lokasi. Bagaimana selain itu kami juga melakukan penambahan wawasan bagi masyarakat apa dampaknya ketika sertifikat kita itu belum terdata di BPN terutama pada saat kebakaran itu sertifikatnya. Terus kalau pemecahan masalah itu yang mungkin yang kamu mengatasi masalah kebakaran itu ya? Iya Pak. Terus kalau kepemimpinan? Kepemimpinan, nah untuk kepemimpinan itu kalau dari saya bagaimana caranya data yang kita olah itu bisa secepatnya terbentuk dan waktu juga Pak, waktu bagaimana efektifnya. Berarti kemampuanmu berkoordinasi dengan kawan-kawan ya? Siap. Oke, saya pikir cukup. Siap Pak. Selesai, oke. Thank you ya. Siap Pak. Yuk.